Assalamualaikum Sana, jumpa lagi dengan saya Feby di Kabak Padek sore ini. Jadi Sana, hari ini kita berjumpa lagi di di hari Senin. Jadi Sana karena kita masih menunggu narasumbernya karena sholat, ada kegiatan sebentar. Kita bacakan informasi apa ya Sana ya? Eh, Berita online kita yang ada di website padek.jawapos.com. Itu hari ini itu ada berita tentang yang terhangat. Bentar ya Sana, kita pilih ya apa beritanya. Itu ada tentang mana tadi ya? Harga emas Sana. Sebentar ya Sana, kita pilih. Aduh, hilang ya. Jadi Sana sekarang saat ini kan harga emas naik nih di Indonesia. Dari sebelumnya yang dulu-dulu sekitar 29 sempat sampai 2,6 juta per gram. Ini harga emas dunia pecah rekor tertinggi di Asia akibat gejolak Iran dan data tenaga kerja Amerika Serikat. Kita bacakan ya Sana ya. Pade.jawapos.com. Harga emas dunia mencetak rekor tertinggi pada perdagangan Asia Senin pagi 12 Januari 2026 seiring meningkatnya ketegangan geopolitik dan melamahnya data tenaga kerja Amerika Serikat, harga emas spot sempat naik hingga sekitar 4.601 US dollar per ons sebelum bertahan di 4.574,01 US dollar pada pukul 09.01 WIB. Sementara itu, kontrak US Gold Futures juga mengalami kenaikan sekitar 2,5% ke level 4.612,04 US dollar per ons. Sepanjang pekan sebelumnya, harga emas sudah naik lebih dari 4% setelah permintaan aset aman atau safe haven meningkat akibat ketegangan dan ketidakpastian pasar global. Lalu dikutip dari Reuters, lonjakan harga emas hari ini dipicu oleh ketegangan di Iran, di mana protes anti pemerintah menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas kawasan. Kondisi ini mendorong investor untuk mengalihkan investasi mereka ke aset yang dianggap lebih aman termasuk emas. Jadi Sana saya kita nih sudah datang narasumber kita yang hari ini itu dengan Kak Suryani. Silakan Kakak. Jadi Sana kita saat ini narasumbernya Kak Suryani itu wartawan senior ya. Wartawan senior Koran Padang Express. Dan juga saat ini Kak Sur, beliau ini menjabat sebagai wakil Pimret Koran Padang Express. Ya Kak ya? Sehat Kak Sur? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semangat kita, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Kak Sur. Jadi ini Kak Sur, sebelumnya ini tadi barusan udah bacakan yang hari Minggu ini, hari Senin Minggu ini Kak, kita viralnya itu trendingnya itu tentang harga emas Kak Sur. Jadi harga emas dunia saat ini pecah dengan rekor tertinggi, yang itu tadi sudah bacakan juga beritanya itu di padek.jawapos.com ya Kak Sur ya. Dan juga tadi pagi di halaman koran kita Padang Express juga ada ya Kak Sur ya.
Harga emas sekarang yang dulunya sempat 29.000 sekarang jadi 2,6 Kak Sur. Ya Kak Sur, 2,6 juta. Eh, menurut Kak Sur, apa nih Kak? Bagaimana apa penyebab harga emas yang naik saat ini Kak? Oke. Jadi, terima kasih. Selamat sore. Jadi, rating berita media sekarang itu memang lebih harga emas naik. Iya benar Kak Sur. Ini terjadi dalam beberapa pekan ini atau bulan ini. Harga emas itu mencapai harga puncaknya kemarin sudah mencapai 6 juta per emas. Iya benar. Ini ada di seluruh pasar di Sumbar, pasar perdagangan emas, toko emas yang menjual emas perhiasan ataupun emas batangan. Itu harga per gramnya 2,6 ya. Iya 2,6 Kak Sur. Sedangkan satu emasnya itu 6 juta. Sebelum-sebelumnya berada di kisaran sekitar 5 jutaan. Jadi kemarin itu naik tinggi. Ini dipicu oleh situasi global atau geopolitik yang lagi berkecamuk. Umumnya itu seperti ketegangan Amerika ya dengan Iran, juga Cina, dan yang terbaru itu Venezuela. Oh iya. Venezuela. Ini menyebabkan suku bunga itu tidak stabil. Suku bunga tidak stabil, jadi investor itu ragu untuk berinvestasi di pasar global. Takutnya ini tidak stabil investasinya ya. Uangnya itu jadi berkurang kalau gitu berinvestasi dalam bentuk uang. Jadi investor lebih memilih dengan mengambil emas itu mengalihkan investasinya ke emas. Ini yang dijamin lebih aman karena harga emas ini cenderung naik. Iya. Jarang turunnya, sudah naik ya naik. Iya benar. Jadi itu yang memicu. Oh jadi karena ada perang apa tadi nama Kak, geopolitik ya Kak ya? Situasi geopolitik antara Amerika Serikat dengan Iran dan Amerika Serikat dengan yang terbaru sekarang ini Venezuela ya Kak Sur ya. Jadi karena antar perang itu makanya berpengaruh jadinya ke harga emas dunia ya Kak Sur ya. Akibat suku bunga jadi secara stabil. Iya. Nah, jadi investor itu menginvestasikan uangnya kepada yang lebih aman. Ya benar. Emas itu sudah salah satu yang aman. Ya. Jadi tidak aja investor, jadi masyarakat juga ikut-ikutan membeli emas untuk investasi. Benar. Nggak hanya investor tapi masyarakat kita juga membeli emas untuk investasi, dan itu masyarakat kita yang berpenghasilan tinggi ya Kak Sur ya. Kalau misalkan ya Kak Sur dampak kan itu untuk masyarakat yang berpenghasilan Kak Sur, kalau dampak kenaikan harga emas ini terhadap yang inflasi. Iya, inflasi gimana Kak Sur? Kalau harga emas naik ya cenderungnya berdampak pada inflasi tinggi. Inflasi kita naik. Untuk Sumbar sendiri tahun 2025 itu salah satu pemicu inflasi itu adalah harga emas. Inflasi Sumbar itu berada di angka 5%-an. Itu dipicu oleh selain emas juga harga pangan seperti cabai, bawang, dan lain-lainnya. Harga ikan juga atau ayam. Oh ya, juga berpengaruh berarti ke harga pangan kita ya Kak Sur ya. Berarti salah satu penyebabnya emas kita naik itu berpengaruh ke harga pangan. Yang saat ini tadi juga ada di koran Padang Express kita itu di Dharmasraya ya Kak Sur ya. Harga wortel, tomat naik, dan cabai rawit masih tinggi katanya ya Kak Sur ya. Jadi harga pangan itu pengaruhnya lebih kepada pasokan dari petani atau dari daerah penghasil. Misalnya cabai ini sekarang cenderung turun nih. Cabai merah ya Kak Sur? Dari 50.000 atau 60.000 minggu lalu sekarang sudah di angka 30.000-an sekilo. Ini karena pasokan dari petani itu sudah stabil. Pasca bencana sudah ada infrastruktur yang bisa dilalui lancar kembali, pendistribusian bahan pangan lancar, jadi harga sudah turun. Juga penghasilan
dari daerah penghasil cabai itu sudah panen dari petani itu sudah mulai stabil, sudah panen, jadi harganya juga turun. Kalau menurut Kak Sur, dengan harganya naik tadi, harga bahan pokok tadi nih Kak Sur, naik untuk yang berpenghasilan rendah, bagaimana dampak kenaikan harga dengan yang terhadap yang berpenghasilan rendah Kak Sur? Masyarakat yang berpenghasilan rendah. Jelas kalau harga naik, harga bahan pokok ya, karena ini bahan pokok itu kebutuhan semua orang, kepada yang bagi yang penghasilan rendah itu jelas mereka kesulitan untuk menjangkaunya. Misalnya cabai kalau lagi mahal ya, kalau lagi mahal itu biasanya beli sekilo, sekarang beli setengah. Saat mahal dia beli setengah atau 4 kilo. Tapi kalau sudah turun seperti sekarang ini, ya jadi dia beli sekilo lagi untuk stok atau pas untuk stok di rumah. Iya, biasanya kita ibu-ibu ya Kak Surya, kalau misalkan harga bahan pokok apalagi cabai ini menurun, pasti kita menstok bahan cabainya di rumah untuk membeli banyak-banyak gitu ya Kak Surya. Takut harga naik lagi ya. Takut harga naik lagi. Kalau misalkan emas menurut Kak Sur, apakah kita pas, menurut Kak Sur bagaimana? Apakah kita pas saat ini cocok untuk membeli emas dengan harga yang tinggi, atau kita kalau Kak Sur sendiri pribadi gimana? Bagusnya membeli emas atau menabung dulu? Jadi kecenderungannya kalau harga emas itu naik, bagusnya kalau punya uang ya, kalau ada banyak uang, orang lebih cenderung membeli emas untuk investasi jangka panjang, bukan jangka pendek ya, karena jangka panjang itu agak harganya akan lebih besar dibandingkan jangka pendek. Bagi yang uangnya pas-pasan gitu ya, bisa beli sedikit per gram, berapa untuk tabungan gitu. Sana. Jadi kalau misalkan sana yang ingin punya istilahnya berpenghasilan banyak lah ya Kak Sur ya, kalau bisa sih beli bagus untuk investasi emas saat ini ya Kak Sur ya. Jadi kalau misalkan ada uangnya berlebih, bagus berinvestasi emas, karena ini barusan kata Kak Sur, ini bagus untuk investasi jangka panjang ya Kak Sur ya. 5 atau 10 tahun ke depan. Iya. Itu harganya jauh lebih besar dibandingkan kita beli sekarang jualnya besok. Benar. Belinya sekarang jualnya beberapa hari. Iya benar. Jadi menurut Kak Sur apa nih berkemungkinan emas ini akan menjadi, ini kan saat ini harga emas 6 juta emas ya, satu emas ya Kak Sur ya. Apakah berkemungkinan nih melihat bergejolaknya situasi geopolitik antar negara itu, apakah bisa kemungkinan naik lagi nih Kak? Ini sekarang itu serba tidak pasti ya, situasi politik di luar negeri itu bisa naik lagi, bisa turun sedikit dan bisa naik lagi. Jadi naik turun sekarang. Tapi kalau turun yang kayak dulu sampai 2 juta gimana sih Kak? Turun besarnya kecenderungannya itu tidak kecil kemungkinan. Kecil kemungkinan untuk turun seperti dulu lagi ya Kak ya. Tapi kemungkinan besarnya bisa naik sampai lebih dari 6 juta berarti ya Kak ya. Bisa jadi. Lalu kalau strategi yang untuk harga pangan ini gimana nih Kak, strategi pemerintah untuk yang efektif untuk menstabilkan harga pasar Kak Sur? Kalau lagi naik itu pemerintah itu harus menstabilkan harga pasar itu dengan melakukan operasi pasar. Contohnya kalau harga beras lagi tinggi ya, naik, itu biasanya pemerintah melaksanakan operasi pasar dengan melepas cadangan dari Bulog itu berupa beras SPHP namanya. Itu cadangan pemerintah yang di operasi pasar, misalnya mengadakan pasar murah di kelurahan, atau juga melepas ke pasaran dengan harga yang rendah dari beras yang dijual di pasaran ya. Jadi ini cukup membantu masyarakat untuk mendapatkan beras dengan harga yang terjangkau di saat harga yang naik. Untuk cabai, pemerintah juga ada sebenarnya melakukan operasi pasar cabai. Ini pernah dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Pemprov Sumbar. Waktu harga cabai naik dulu mencapai 100.000 per kilo. Jadi pemerintah ini membeli cabai itu di Pulau Jawa dengan harga yang lebih rendah, kemudian menjualnya di Sumbar dengan operasi pasar dengan harga lebih murah. Misalnya harga pasar itu mencapai 80.000 sekilo,
Jadi pemerintah ini bisa menjual 50.000 per kilogram. Jadi lebih murah. Jadi menurut Kak Sur ini berarti kita bagusnya pemerintah bagusnya melakukan operasi pasar ya Kak ya? Iya. Operasi pasar yang bisa salah satunya menolong masyarakat bagian yang masyarakat istilahnya berekonomi rendah, untuk membantu masyarakat berekonomi rendah membeli bahan pokok yang saat ini menaik ya Kak ya, berarti ya Kak ya Kak. Saat ini kalau untuk beras cenderung stabil. Ya. Tapi sempat naik juga kemarin beras Kak Sur. Ya, waktu itu kan ada operasi pasar. Iya. Di bulan September kalau nggak salah itu harga beras naik. Jadi pemerintah daerah sama BI kalau nggak salah, BI Sumbar melakukan operasi pasar di seluruh daerah di Sumatera Barat. Iya benar. Jadi salah satunya itu benar untuk mengendalikan harga pangan di pasar, pemerintah itu salah satunya melakukan operasi pasar. Jadi operasi pasar itu istilahnya pasar murah ya Kak Surya. Iya. Jadi sebelumnya Bank Indonesia pernah melakukan operasi pasar itu bersama dengan Pemprov Sumbar ya Kak. Pemprov Sumbar. Jadi itu memang salah satu strategi pemerintah untuk menstabilkan harga pangan di pasaran. Lalu kita lanjut nih Kak Sur. Kalau diversifikasi ini kan Kak Sur, kalau diversifikasi ini maksudnya mengurangi ketergantungan pada satu jenis pangan Kak atau sumber pangan, dan maksudnya itu contohnya pangan di Indonesia meningkat, misalnya beras naik, kita makanya konsumsi umbi-umbian, sayur dan buah-buahan gitu ya Kak Sur ya, selain beras. Menurut Kak Sur, diversifikasi itu bisa nggak jadi solusi Kak untuk bagaimana menurut Kak Sur? Apakah itu bisa mengatasi kenaikan harga bahan-bahan yang tadi Kak? Ya. Jadi bahan pangan pokok itu selain beras juga ada beberapa umbi-umbian atau buah-buahan seperti jagung ya. Jagung, ubi kayu, ubi jalar, juga ada apa namanya? Tawar itu. Oh ya, sagu. Juga ada, ya. Jadi selain mengonsumsi nasi dari beras untuk mengurangi ketergantungan kepada beras, pemerintah juga mengarahkan masyarakat Indonesia itu mengonsumsi selain beras, yaitu umbi-umbian dan jagung tadi. Iya. Jadi masalahnya harus lebih disosialisasikan lagi atau dimasyarakatkan lagi kepada masyarakat Indonesia bahwa makanan pokok itu bukan hanya beras saja, bisa juga jagung itu bisa dikonsumsi dengan lauk pauknya atau dengan cemilan seperti biasa yang mengenyangkan pengganti nasi. Iya benar-benar. Cuma sekarang ini masyarakat kita terutama di Sumbar itu memang masih tergantung kepada beras ya. Iya. Apalagi mereka masyarakat kita itu lebih sukanya itu beras lokal. Iya. Seperti beras Solo gitu ya. Iya. Lanjut Kak. Agak kurang belum nggak kedengaran sama sanak kita suaranya Kak. Ya. Maaf ya Kak. Jadi itu upaya keras pemerintah itu diperlukan supaya masyarakat itu tidak hanya tergantung kepada beras. Ya. Benar. Berarti itu salah satunya ya Kak Surya, diversifikasi pangan itu salah satunya untuk strategi pemerintah ya Kak Surya untuk menstabilkan harga pangan tersebut ya Kak Surya. Tapi masalahnya saat ini kita itu yang kenaikan itu harga wortel dan tomat, berarti sayur-sayuran ya Kak Surya. Yang harga naik itu di Darmasraya, maaf Kak. Di Darmasraya itu harga tomat dan sayur-sayuran. Jadi bagi masyarakat nih, gimana caranya untuk menstabilkan apa Kak Sur? Kalau misalkan di sayur-sayuran ini Kak Sur? Ya, jadi sayur ini harganya mahal, harganya naik. Ini mungkin ada juga pengaruh bencana yang terjadi di akhir November dulu. Mungkin ada petani yang gagal panen ya,
sayurnya atau lahan pertaniannya disapu banjir. Benar. Jadi tidak ada panen. Jadi stok ke pasaran, pasokan ke pasaran itu sedikit, jadi harganya mahal. Jadi bagaimana mengakalinya? Kan ada aneka sayuran yang lain pengganti wortel misalnya kan. Kalau tidak terjangkau harganya, mahal harganya, masyarakat bisa pilih sayuran hijau misalnya seperti kangkung, bayam atau yang lainnya. Benar Sana. Jadi ini menurut Kak Sur ini salah satu kenaikan harga sayuran itu karena adanya bencana yang kemarin ya Kak Surya yang melanda Sumatera Barat. Jadi kalau misalkan saat ini harga yang mahal itu salah satunya wortel dan tomat, kita bisa mengalihkan ke sayuran yang lain gitu ya Kak Surya. Jadi menurut Kak Sur harga emas ini berpengaruh terhadap harga pangan yang naik. Kalau harga emas naik berpengaruh nggak Kak terhadap harga pangan yang naik Kak? Secara langsung mungkin tidak ada, cuma ke alih investasi saja. Oh, alih investasi saja. Biasanya masyarakat menabung di bank kan, atau beli yang lainnya. Jadi sekarang lebih tertarik untuk beli emas untuk disimpan sebagai investasi masa depan ya. Jadi itu secara langsung pengaruhnya. Berarti nggak ada pengaruhnya terhadap harga emas, harga bahan pokok ini naik, nggak ada pengaruhnya terhadap harga emas naik ya Kak Sur. Tapi ini berpengaruh tadi kata Kak Sur dengan inflasi ya, terhadap inflasi kita ya. Iya. Terhadap inflasi kita. Lalu apa lagi nih Kak Sur ya? Kita bacakan komentar sedikit ya Kak. Kayaknya banyak nih komentar kita di TikTok Kak Sur. Ini ada kayaknya ini dari kita bacakan komentar dari TikTok ya Sana ya. Ini dari ada dan lagi Hajar Bud host terbaik kata Bang dari Budi Sihombing. Lalu masih dari ini dari Herman. Ya Bu, lagi apa tuh Bu katanya. Lalu dari Ubu. Ini kayaknya teman-teman kita juga nih Kak Sur. Produsernya Indah sekarang, kameramennya siapa? Ini saling bercerita ini berarti di komentar kita Kak Sur. Lalu ada tambahan ini ya, katanya dari Ibu Desami ini usul Bu produser Indah dikasih backgroundnya Padang Express sangat lebih elegan. Iya nanti Bapak Siombing ini bisa dipertimbangkan sarannya. Lalu ini kayaknya percakapan antar netizen ini Kak Sur. Ya. Kita lanjut ya Kak Sur ya, sedikit lagi nih Kak. Kalau misalkan ke perikanan Kak Sur, kita sedikit ini masih di halaman ekonomi bisnis yang hari tadi Koran Padang Express ya Kak Sur ya. Kalau kan tadi katanya di halaman kita ada di halaman ekonomi bisnis itu ada di Agam Kak, perikanan ada kerugian perikanan sekitar 82 miliar Kak Sur. Itu karena ikannya pada mati yang di meninjau Kak Sur. Apakah ini termasuk dalam meningkat bagaimana menurut Kak Sur ini terhadap pendapat kan ini mati sama kayak sayur-sayuran gitu Kak Sur. Sayur yang naik, lemaknya naik, apakah ini nanti ikannya juga berpengaruh harganya di pasaran gitu loh Kak Sur? Ya. Jadi maninjau ini adalah salah satu penghasil ikan nila. Ikan air tawar terbesar di Sumatera Barat kita ya. Sebutnya ikan nila ya Kak Sur ya. Salah satunya adalah ikan nila. Ikan ini tidak saja mengisi pasar di Sumbar, tapi juga sampai ke Riau dan provinsi lain. Iya benar. Jadi ketika ikannya mati, berarti tidak bisa lagi dijual ke pasar ya. Dia jadi dijual ke pasar baik di Sumbar maupun di daerah lainnya. Jadi harga ikan nila itu jadi naik di pasaran karena pasokan di pasar itu jadi berkurang, harganya naik. Jadi bagi masyarakat yang mau membeli ikan nila untuk lauk makan sehari-hari, di pasar merogoh kocek lebih dalam ya, untuk beli ikan air tawar ini. Iya benar. Jadi solusinya kalau ikan itu mahal ya, apa salahnya membeli lauk yang lain. Misalnya ikan laut ya, kalau harganya juga tidak mahal kan.
atau juga bisa konsumsi telur. Kalau telur kan tidak terlalu naik harganya kan. Iya, benar-benar. Jadi ini intinya nih bagi Sana yang punya penghasilan rendah, masyarakat rendah itu kalau misalkan sayurnya mahal, tomatnya mahal, kita beralih dululah ke sayuran yang lain gitu ya Kak Surya. Semoga sayuran yang lain harganya nggak naik melonjak juga. Lalu kalau misalkan cabai merahnya meningkat, tapi saat ini cabai rawitnya meningkat. Lagi turun. Cabai rawit rawitnya naik. meningkat ya Kak Surya. Cabai rawitnya sampai tadi dibacakan pagi sampai Rp140.000 per kilogram Kak Sur. Ya. Mungkin ini lagi gagal panen petani cabai rawitnya. Karena tanaman cabai ini kan rewel. Karena cuaca dia jadi tidak berkembang, tidak berbuah, jadi tidak sampai panen. Alhasil pasokan ke pasar itu sedikit, jadi harganya naik. Iya benar. Jadi mungkin karena panennya lagi yang bermasalah mungkin ya Kak Surya. Soalnya tadi pembahasan pagi yang dibahas sama ada Kak Resi tadi pagi ya Kak Surya. Kata Kak Resi itu cabai rawitnya ini susah juga ditemui di pasar Kak Sur. Ya. Karena hasil panen dari petani itu yang susah juga, yang sedikit. Malahan tadi yang dibacakan tadi di halaman koran pada akhir kita tadi pagi itu malahan cabai merahnya yang naik yang turun Kak Sur, yang turun, padahal sebelumnya cabai merah ini sempat melonjak naik harganya ya Kak Sur ya. Ya seperti kita bahas tadi. Cabai merah ini turun karena petani sudah di daerah lain sudah panen lagi. Dan distribusinya sudah lancar lagi. Beberapa akses pasca bencana sudah bisa dilalui oleh kendaraan pembawa bahan pangan ya, dari suatu daerah penghasil ke pasar. Jadi contohnya di Aceh dulu kan. Aceh adalah salah satu penghasil cabai yang juga dijual ke Sumbar. Salah satunya itu Aceh Tengah ya. Aceh Tengah ini termasuk juga kena bencana sebagian, tapi petani di sana masih panen. Sayangnya karena jalan putus jadi tidak bisa dibawa ke luar dari Aceh. Mungkin sekarang jalannya sudah bisa dilewati. Jadi cabai Aceh itu sudah masuk sebagian ke pasar. Kemudian juga dari Medan ya. Dari Medan juga masuk ke Sumbar cabainya. Kemudian dari Jawa juga ada di pasar kita kan, masih ditambah dengan cabai lokal Sumbar sendiri. Jadi lumayan banyak stok cabai di Sumbar sekarang. Ya. Jadi maka harganya turun. Berarti berbeda dengan cabai rawit berarti ya Kak Sur ya? Cabai rawit ini informasinya masih dari petani lokal ya, petani lokal kita. Mungkin sebagian juga ada dari daerah lain. Ini mungkin karena panennya tidak berhasil ya, atau gagal panen, jadi tidak banyak buah cabai rawitnya, jadi tidak banyak juga yang bisa dijual pasar. Jadi saya juga baru tahu nih ternyata cabai merah ini karena banyaknya panennya itu bukan karena dari lokal saja berarti ya Kak Sur, tapi dari daerah Aceh juga jadi daerah Jawa berarti cabai merah ini Kak Sur. Dari Medan juga ada. Dari Medan juga, makanya karena banyak pasokan makanya menurun harganya. Yang beda dengan harga cabai rawit sekarang yang meningkat itu karena itu panennya lokal ya Kak Sur ya. Berarti karena cabai rawit ini panennya bukan seperti cabai merah, makanya susah ditemukan sana dan harganya melonjak naik. Lalu nih Kak Sur katanya harga, ini ada komen ini Kak Sur, katanya telur wah bagus nih nanam cabai rawit kata Bapak dari Bapak Nazir Fahmi Kak Sur. Telur kalau terus telur masih 58.000 selapi katanya Kak. Pantauan telur dan ayam Kak. Ya, pantauan kita di pasaran kemarin ya, harga telur itu relatif stabilnya itu tidak turun ya, tidak naik signifikan. Jadi masih berada di kisaran 56 sampai 58.000 per karton atau per lapik ya. Ini dari peternaknya di Payakumbuh, juga sebagian di Pariaman kalau nggak salah ya.
Nah, ini penghasil telur di Sumbar, jadi pasokan telur di pasaran itu dari daerah tersebut. Jadi kenaikan harga telur ini biasanya dipicu oleh kenaikan harga pakan ternak itu sendiri. Kalau harga pakannya naik, otomatis harga telur juga naik, karena ongkos untuk beternak itu juga naik. Harga pakan. Ya, harga pakan ayam itu sendiri. Itu biasanya kalau misalkan harga telur naik, harga ayamnya gimana Kak Sur? Di pasaran? Kalau harga ayam sepertinya masih stabil. Rekornya itu ada yang 30, yang sedang ya. Iya, benar. Ada yang 25, yang ukuran agak besar ada sekitar 40 ribuan. Jadi harga ayam ini cenderung stabil atau naik pada momen-momen tertentu. Kayak Nataru kemarin. Ya, Kak Sur ya. Ya itu menjelang Lebaran mungkin ya, atau menjelang Ramadan juga kadang-kadang naik. Iya. Jadi tadi itu juga ada baca Kak, berarti kok harga pangan ini naik, berarti salah satunya memang karena mau bulan Ramadan ya Kak Sur ya? Ya, biasanya harga bahan pangan menjelang masuk Ramadan juga itu cenderungnya naik. Karena permintaan masyarakat itu juga meningkat. Mungkin kebutuhan masyarakat untuk selama bulan puasa ya, persiapan untuk bulan puasa. Lagi pula ada sejumlah tradisi di masyarakat kita yang melaksanakan semacam yang bikin rendang ya, dan masakan lainnya, ada juga dengan ayam. Ini menyebabkan permintaan di pasar juga naik. Ya. Harganya naik karena permintaan naik kan. Jadi pemerintah harusnya dari sekarang memikirkan mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok atau bahan pangan menjelang Ramadan termasuk Lebaran. Ya, walaupun sekarang masih suasana bencana ya, tapi yang namanya kebutuhan pokok tetap itu kebutuhannya yang meningkat. Ya. Jadi benar sana bagi pemerintah nih, kalau ada pemerintah yang nonton live kita, seharusnya kalau misalkan saat ini walaupun harga cabai merahnya menurun, yang lain kan juga naik tuh. Kalau bisa sih ada programnya yang kayak tadi pasar murah gitu ya Kak Sur ya. Dan kayaknya nih Kak Sur, kalaupun kita baca nih komen-komen yang ada di TikTok ini kayaknya antar netizen yang nggak usah kita bacakan ya Kak ya. Ini membahas tentang harga-harga yang naik. Bapak-bapak ini bahas tentang harga naik beras anak daru Solo 18.000 per kilo, sebelumnya 17.000, berarti naik berapa? Berarti ini komentarnya tentang harga-harga naik di pasaran ya Kak Surya. Lalu ada pertanyaan dari Bang Budi nih Kak. Mungkin pengaruh MBG juga Bang, ayam dan telur naik katanya. Gimana menurut Kakak? Fenomenanya memang seperti itu. Karena MBG ini kan sekarang permintaan pasarnya cukup tinggi. Karena anak sekolah sudah masuk sekolah lagi masa libur. Jadi butuh banyak bahan pokok untuk memenuhi MBG tersebut. Berarti termasuk naik berkurangnya bahan pokok di pasaran atau naiknya harga pokok di pasaran itu karena salah satunya mungkin bisa jadi ya Kak Surya karena MBG ini anak-anak sudah mulai masuk sekolah gitu ya Kak Surya. Iya. Jadi sana ada panjang nih cerita pembahasan kita dari yang awalnya harga emas naik, lalu harga bahan pokok kayak wortel itu tomat naik, apalagi sekarang cabai rawit naik, gitu ya kan Kak Sur. Walaupun harga bawang merahnya turun, jadi mungkin ini sampai kayak tadi ikan nila yang mungkin juga bisa naik harganya ya Kak Sur ya. Iya. Mungkin bisa jadi naik harganya. Karena langka dia biasanya naik harganya. Jadi semua itu karena kelangkaan itu makanya harga di pasaran juga naik. Kayaknya nih Kak Sur kita sudah 30 menit ya. Iya, 30 menit. Sudah sampai sebenarnya ini 30 menit. Ini satu lagi lah Kak Sur, katanya dari tambahan nih satu Kak Sur.
Dari M. Nazir Fahmi, Kak. Iya, pengaruh banyaknya bantuan untuk korban bencana juga penyebab naik nggak, Kak? Bisa jadi Mm-mm. karena banyak lembaga selain dari pemerintah ya, banyak juga relawan lembaga lain juga perusahaan yang ikut berpartisipasi membantu korban bencana. Itu pada umumnya mereka beri sembako seperti beras, minyak goreng, gula, dan lain-lainnya. Nah ini tuh terus telur juga ada, telur juga banyak kan. Otomatis ini pengaruh ini stok di pasaran karena semakin banyaknya permintaan, stok semakin berkurang dan harga tentu naik. Semuanya karena intinya karena stok menipis makanya naik harga itu ya Kak Surya. Ya. Jadi dari sekarang mulai bagi yang punya tanahnya banyak, masih ada tanah kosong, mulai lah menanam-nanam ya Kak Surya, tanam sayur, Tanam cabai, lagi saya cabai. bisa panen sendiri, tidak beli ya. Lalu ini ada juga tambahan nih dari Kak Resti, Ibu Resti SYP, katanya langkah apa yang Anda lakukan untuk menyiasati harga kebutuhan pokok yang semakin mahal? Kalau kita pribadi Kak, bukan dari pemerintahnya lah ya Kak. Kalau Kakak pribadi, menurut Kakak gimana Kak untuk menyiasat kalau saat ini semuanya mahal, Kak, apa untuk Kakak mensiasatinya Kak? Paling berhemat sana. Ya, kalau misalnya seperti tadi itu disertifikasi kalau harga beras mahal, masalahnya sekali makan jagung atau umbi-umbian kan itu makan selingan. Jadi tidak selalu beli beras yang mahal. Jadi sabar dulu gitu ya Kak Resur ya, melaki pemerintah lagi karena menunggu pemerintahnya bertindak lah gitu ya Kak Surya. Mungkin satu lagi ya, kalau harga naik itu kan masyarakat tuh yang kelas bawah kesulitan untuk melakukan pembelian bahan pokok ya. Iya. Itu di saat itu pemerintah harus hadir, misalnya memberikan bantuan sembako ya, atau juga dengan menurunkan BLT. Iya. Jadi di saat yang susah uang masyarakat ini, di saat itulah tepat pemerintah melakukan Iya benar-benar. Menurunkan turun tangan lah istilahnya ya Kak Surya untuk membantu masyarakatnya. Ya Kak Sur, kayaknya sana nih udah di penghujung nih ke sana programnya. Jadi intinya sana kalau misalkan harga pangan naik, bercocok tanam, bercocok tanam di rumah, menanam sendiri di rumah. Iya. Kalau harga ternaknya mahal, ini kata Bapak beternak ayam lah katanya. Kalau tidak ada lahan pekarangan bisa dengan polybag. Benar. Mulai. Iya. Tanam sayur-sayuran. Jadi mulai-mulailah dari sekarang menanam-nanam sayuran atau ingin kalau misalkan ingin ternaknya mahal, ayamnya mahal, ikannya mahal, ternak sendiri gitu ya, dimulai dari diri sendiri gitu ya Kak Surya. Jadi sana kayaknya sampai di sini dulu program kita Kak Bapak Dek Sore. Terima kasih bagi sana-sana yang sudah komen di TikTok kita. Udah banyak nih komennya Kak Sur. Terima kasih lagi sana yang udah nonton. Mohon maaf nih sana apabila kita ada salah penyampaian kata. Dan besok kita berjumpa lagi. Program kita itu Kak Bapak Dek Sore setiap Senin hingga Jumat pukul 4 sore. Dengan siapa narasumbernya belum tahu setiap harinya. Ya sana ya. Besok kita berjumpa lagi. Mohon maaf jika ada salah. Dan terima kasih sana. Makasih banyak Kak Sur. Assalamualaikum sana.